Mengapa gerombolan gangster ini kemudian semakin marak? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kriminolog Monica Margaret. Selamat sore Mbak Monica. Selamat sore, Mas. Mbak Monica, kita ketahui kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja atau gangster, katakanlah begitu, tidak sekali dua kali terjadi. Belakangan semakin marak, bahkan menyerang pemukiman. Mengapa ini bisa sering terjadi dan apa yang membuat mereka ini semakin berani, Mbak Monica? Ya, kalau kita lihat ya pasti mereka pada dasarnya berani melakukan jika mereka berkelompok ya Mas ya, nggak akan sendiri-sendiri atau hanya beberapa orang saja, pasti berkelompok lebih dari sekitar 3 orang. Nah, apa yang membuat mereka berani? Kalau tadi kronologi yang di Depok tadi yang disampaikan oleh Bapak dari kepolisian, bahwa memang mereka ingin ingin melakukan janjian untuk tawuran gitu istilahnya ya, untuk berkonflik. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa eksistensi mereka itu ada gitu. Jadi antar kelompok itu ingin membuktikan bahwa satu kelompok itu bisa dipandang lebih baik, satu kelompok bisa tidak dipandang lebih baik jika memang mereka tidak melakukan aksi kejahatan atau kekerasan di sekitar pemukiman warga gitu. Saya rasa itu sih tujuannya. Baik, kalau untuk tadi dikatakan ada 3 komunitas berbeda begitu ya, kemudian bergabung menjadi satu untuk melakukan kekerasan atau tawuran dengan musuhnya begitu. Apa yang membuat kemudian mereka ini bisa saling meyakinkan dan mengajak? Biasanya alasan-alasan seperti apa yang mereka kemukakan pada teman-temannya? Ya, ini kalau kita lihat yang dasarnya adalah bahwa ini sudah diimplementasikan di kelompok mereka ya, udah jadi budaya. Jadi ini kayak semacam nilai hidup mereka gitu ya, kalau mereka harus melakukan aksi kekerasan dengan kelompok-kelompok lain gitu ya, akhirnya menimbulkan konflik atau tawuran atau konflik sesama geng motor. Nah, jadi di situ mereka bisa membuktikan gitu bahwa kalau kita kuat solidaritasnya gitu ya, kemudian kelompok mereka akan semakin terkenal, akan semakin populer. Lalu lantas apa yang diiming-imingi kurang lebih gitu ya Mas ya, di antara anggota tersebut, bahwa banyak misalnya nanti mereka akan setelah selesai melakukan aksi tawurannya misalnya atau aksi kejahatan kekerasannya, misalnya mereka berpesta minuman keras, biasanya nggak jauh-jauh dari situ ya, kemudian berpesta narkoba, bisa mendapatkan narkoba secara gratis atau minuman keras secara gratis, dan itu yang menjadi ciri khas untuk kelompok-kelompok geng-geng atau gangster-gangster ini melakukan aksi kejahatan. Baik, kalau untuk latar belakang kejadian sendiri tadi dikatakan bahwa mereka sebenarnya janjian lewat media sosial. Bagaimana Anda melihat media sosial yang digunakan sebagai saluran komunikasi untuk melakukan kejahatan, Mbak Monica? Ya, layaknya tawuran sekolah antar sekolah gitu ya Mas ya, siswa SMP, SMA gitu, bahwa perkembangan teknologi yang ada sekarang gitu justru lewat media sosial itu dibuat untuk melakukan aksi kejahatan. Bahwa memang di sini peranan komunikasi sangat penting, terutama media di sini, bahwa memang ada nilai atau kultur nilai hidup di tengah-tengah masyarakat kita gitu, terutama kaum remaja dan juga dewasa awal gitu ya, yang dimana kondisi emosional mereka masih labil, kemudian mereka merasa diakui jika bersama dengan kelompoknya gitu ya, lalu akhirnya mereka menggunakan media sosial sebagai bentuk eksistensi kelompoknya gitu Mas, bahwa solidaritas mereka bisa terlihat ketika mereka misalnya ngajak tawuran, janjian lewat media sosial, dan itu mereka lakukan dan ternyata terbukti misalnya sampai ada mengakibatkan korban, akhirnya ada korban tumbang. Di situ mereka merasa udah populer banget, udah keren banget, nilai plus yang mereka rasakan, nilai kepuasan yang mereka dapatkan dari situ. Baik, kemudian bagaimana cara yang bisa dilakukan salah satunya oleh petugas keamanan dan juga masyarakat untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini, khususnya ketika memang penyerangan sudah dilakukan, sudah di depan mata yang dilakukan oleh gangster-gangster ini, apa yang bisa dilakukan oleh petugas? Ya, kalau untuk petugas pengamanan dalam hal ini kepolisian gitu ya Mas, saya rasa upaya pencegahannya adalah situasional gitu ya. Artinya mungkin bisa dilakukan dengan upaya yang disebut dengan hotspot policing. Artinya di titik-titik mana, wilayah-wilayah mana yang rawan memang atau yang rawan terjadi misalnya aksi tawuran atau ketemu geng motor ini atau gangster ini, ya di situ dioptimalkan fungsi pengamanannya. Misalnya
patrolinya lebih sering, kemudian harinya juga biasanya kan mungkin dilakukan di menjelang weekend gitu atau hari-hari tertentu. Kemudian saya rasa selain patroli tadi, kepolisian juga bisa mengajak Pam Swakarsa dengan masyarakat di sekitar gitu ya. Ada fungsi Bimas yang bisa mendekatkan diri dengan masyarakat, bahwa misalnya masyarakat diperkuat dengan ada kelompok-kelompok pemuda atau misalnya Karang Taruna yang bisa menjadi teman polisi gitu Mas dalam melakukan pengamanan gitu. Dan kalau misalnya udah ketahuan nih kira-kira ada ngumpul beberapa orang gitu ya, mereka sudah bisa menginfokan ke pihak kepolisian untuk bisa lebih berpatroli atau lebih mengamankan atau datang langsung ke wilayah itu gitu Mas untuk mencegah terjadinya tawuran tadi. Oke, baik, artinya deteksi dini sebelum tawuran ini benar-benar terjadi di lingkungan mereka ya. Baik. Betul, sifatnya prevensi. Sifatnya prevensi. Baik, terima kasih Mbak Monica Margaret sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore.